Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020. Ia adalah pekan biasa yang ke-21. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai 32. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita tentang teguran Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menegur sikap mereka yang munafik dan penuh dengan kepalsuan. Karena Yesus melihat ada kesenjangan dari mereka antara tindakan dan hati mereka. Mereka lebih memperhatikan hal yang nampak bagus dari luaran, tapi sikap batin dalam hati mereka tidak menunjukkan kasih dan belas kasihan bagi sesama. Apa yang mereka lakukan sekedar supaya mendapat pujian, sehingga Yesus menggambarkan mereka seperti kuburan yang sebelah luarnya kelihatan bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Penampilan luaran kelihatan baik, tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan karena sekadar untuk memuaskan keinginan manusiawi. Saudara-saudara yang terkasih, siapakah yang mengetahui isi hati seseorang? Tetapi tindakan yang dilakukan orang akhirnya akan menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati seseorang. Meskipun orang berupaya menyembunyikan apa yang tidak baik di dalam hatinya, pasti akan terungkap juga akhirnya. Maka Yesus juga mengingatkan semua orang akan bahaya kemunafikan yang membawa pada suatu yang mencelakakan. Karena kecenderungan orang untuk memenuhi keinginan untuk dipuji, dihormati, sehingga kadang tindakan yang nampak bukan dari ketulusan hati. Yesus mengajak kepada kita supaya memelihara hati kita dengan baik, terutama hati yang bersih dan murni, yang punya kasih dan belas kasihan, sehingga hati yang baik itu akan menampilkan tindakan yang baik pula. Dan itu adalah tulus dan murni. Kalau hati tidak baik dan berupaya menampilkan yang baik, itu menjadi suatu kemunafikan yang akhirnya akan ketahuan juga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memeriksa hati dan batin kita supaya kita jaga hati kita, hati yang bersih dan baik, terutama dalam pergaulan dengan orang lain. Kita juga diajak untuk terus bertobat dan membaharui hati dan diri kita supaya selalu terarah kepada kehendak Tuhan yang menghendaki kita hidup dalam semangat kasih dan mempunyai belas kasihan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.